saya Intan Amelia Jati. Di sini saya akan memaparkan analisis dan laporan pemasaran berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah segmentasi. Kami mengambil 4 segmentasi berdasarkan yang pertama demografi, yakni berdasarkan usia dengan rentang usia 15-30 tahun. Lalu yang kedua jenis kelamin, yakni perempuan. Dan yang ketiga berdasarkan pendapatan, yakni menengah ke bawah. Kenapa kami mengambil segmen ini? Karena produk kami memang dirancang untuk wanita yang memiliki usia 15-30 tahun. Mengapa kami mengambil segmen menengah ke bawah? Karena target utama kami adalah mahasiswa. Lalu yang kedua dari geografis, yakni Kota Padang, Sumatera Barat, wilayahnya UPI PTK Padang, Lubuk Begalung. Kenapa kami memilih ini? Karena anggota perusahaan kami berdomisili di sekitar Lubuk Begalung, maka dari itu kami memprioritaskan kawasan ini. Yang ketiga adalah segmen perilaku, yakni berdasarkan perilaku yang impulsif, lalu berdasarkan penggunaan, yakni hari-hari tertentu, dan juga berdasarkan keuntungan, yakni manfaat yang didapatkan oleh konsumen. Yang keempat adalah psikografis, yakni berdasarkan gaya hidup, yakni pecinta fashion, dan berdasarkan kepribadian, yakni pecinta kepraktisan dan mengekspresikan diri melalui fashion dan aksesoris. Fakta yang terjadi di lapangan adalah para pembeli berasal dari usia 19-21 tahun yang merupakan mahasiswa UPI PTK Padang, di mana terjadi perbedaan pada segmen demografi dengan target utama kami yakni 15-30 tahun menjadi 19-21 tahun. Lalu terjadi juga perbedaan pada segmen perilaku, penggunaan dan perilaku, di mana mereka membeli bukan hanya karena multifungsi, tetapi hanya karena bentuknya yang lucu dan cantik. Ada juga konsumen yang membelinya karena penawaran persuasif dari teman dekatnya yang merupakan anggota dari perusahaan kami. Lalu untuk segmen yang lainnya, kami merasa sudah sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan pada tahap bisnis plan. Targeting. Target pasar tote bag scrunchie adalah para penyuka tas jinjing dan yang mudah dan praktis, dan juga bisa dijadikan sebagai scrunchie yang bisa diletakkan di mana saja dan menjadi salah satu target kami. Fakta di lapangan, konsumen membeli bukan berarti dia menyukai tas jinjing, tetapi dia menyukai karena halnya bentuk yang unik dan warna scrunchie cantik dan menarik. Positioning produk kami adalah kami memperkenalkan kepada konsumen bahwasanya produk kami ini memiliki keunggulan, yaitu fungsionalitas ganda yang unik dan menarik dibanding para pesaingnya. Di sini, kami ingin membuat citra produk kami menjadi produk yang unik yang sulit ditemui di pasaran di benak konsumen. Sehingga, saat mereka mendengar kata unik, yang teringat oleh mereka adalah produk kami yaitu Chia Bag Amerta. Fakta di lapangan, untuk positioning, kami telah berhasil membuat citra unik di mata konsumen seperti yang kami inginkan. Pengembangan produk, kami akan membuat variasi produk yang lebih menarik dengan menambahkan warna-warna baru pada scrunchie kami seperti warna marun, navy, purple, dan lain-lain. Dalam melakukan pengembangan produk, kami juga melakukan penukaran atau perubahan bahan dasar pembuatan tote bag, di mana kami merubah bahan yang awalnya adalah kain parasut menjadi kain motif kain motif yang memiliki ornamen-ornamen bunga atau bunga dan juga animasi-animasi kecil. Kami juga merubah bahan dari yang tadinya parasut menjadi kain kanvas. Perubahan bahan dasar ini dilakukan karena kami melihat para konsumen banyak yang tertarik terhadap produk-produk yang memiliki ornamen-ornamen bunga dan juga animasi-animasi mini.
Dan kami melihat ini sebagai peluang baru untuk produk kami. Maka dari itu kami berencana untuk mengganti bahan dasar tote bag kami. Lalu untuk strategi pemasaran, kami menggunakan 3 strategi pemasaran. Yang pertama adalah viral marketing, yakni dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, dan juga lain-lain dengan membuat konten yang menarik yang menonjolkan value tentang produk kami. Misalnya dengan pembuatan A Day in My Life, lalu pembuatan JJ, dan konten-konten lainnya. Lalu, khusus untuk WhatsApp sendiri, kami menggunakan strategi broadcast message dan juga mengupload di story WhatsApp tentang value produk kami. Lalu, yang kedua adalah word of mouth, yakni promosi dari mulut ke mulut. Ini bisa dilakukan antar konsumen dengan konsumen, lalu bisa juga dengan anggota ke konsumen. Pemasaran word of mouth ini merupakan pemasaran yang paling rendah biaya pemasarannya, karena ini dilakukan dengan sukarela antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Dan ini adalah pemasaran yang paling worth it karena konsumen akan lebih percaya rekomendasi dari orang terdekatnya dibanding dari pemasaran secara online. Lalu yang ketiga adalah event marketing, yakni dengan mengikuti bazar-bazar. Perusahaan kami mengikuti kegiatan bazar. Yang pertama, kami mengikuti saat acara Accounting Weeks pada tanggal 13 sampai 16 Juni 2023. Lalu perusahaan kami juga melakukan pembukaan stand di Gor Haji Agus Salim. Fakta yang terjadi di lapangan, pemasaran yang paling berefek atau yang paling bagus adalah word of mouth. Tapi jualnya dengan harga tidak kalau dengan harga 25, apakah sudah worth it buat kakak? Menurut saya kurang worth it ya, soalnya harganya kurang bagus. Sama lagi dengan harga 25 itu kalau bisa dilihat dari tempat ini lebih baik dengan bahan-bahan yang sekian itu kak. Kalau saya kurang worth it kalau 25 kak. Dan untuk modelnya juga kurang takanannya, kakinya terlalu besar. Berarti dari kegunaannya menurut kakak gimana? Bagus, model fungsi. Bagus juga sih kak. Produk kami ini harganya 25. Menurut kakak worth it apa tidak? Kakak? Rancinya ada warna apa aja kak? Warnanya bisa base boleh kak. Ini ada warna pink, blue, sama ini juga boleh. Tapi kalau kakak mau keinginan warna lain, kami akan membuka untuk gitu kak. Kakak, ini produk kami ini bagus atau tidak, atau gimana pendapat kakak? Bagus kok kak, untuk anak-anaknya. Dengan harga 35.000 apakah worth it kak? Kalau dari yang saya lihat sih kak, produk ini cukup unik ya. Dari fungsinya bisa difungsikan untuk apa saja kan, untuk belanja atau apa, ikat rambut. Itu menurut saya udah cukup sih kak. 35.000 itu malahan lebih murah gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya. Nah gitu kak. Kekurangannya apa sih yang ingin kak sarankan? Untuk kekurangannya sih sejauh ini yang saya lihat ya, kalau bisa lebih divariasiin lagi, mungkin ini bisa mencapai harganya lebih tinggi lagi kak. Produk kami ini cocok dengan harga yang berapa? Kalau dilihat dari gambarnya ya kak, itu kisaran harga 20-an nggak sih? Dipatok aja itu sekitar harga 25 gitu. Oh gitu, menurut abang gimana bang? Cocoknya di harga berapa produk kami? Harga 25 ya bang. Nah kalau misalnya kakak kami jual di harga 35, menurut kakak itu sesuai nggak sih dengan gambarnya? Kalau dilihat dari gambar kurang sesuai ya kak, itu karena bentuknya yang begitu polos. Kira-kira kalau misalnya kakak dengan bentuk kayak gini tuh, kisaran berapa? Ini tahu isi